Yo kok ketemu ning perapatan yo kok bengi barisa yo. Modal 1.000 aku tak dugem ae. Ben pikiran tenang ya kan, ati fresh maneh. Wis ora mbok pikir los. Cintai pacarmu sepenuh hati, jangan yang sepenuh jiwa. Biar saat pacarmu berpaling, kamu cuma sakit hati bukan yang sakit jiwa. Kak Diga 122 Tarik set. Monggo. Apa ndak mumet mat ledu entek meri dugem. Gak itu cuma bercanda teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GBPM Project tentunya. Nah, ini ada panel bodi depan ya. Ini kemarin kita tidak langsung kita epoksi semua karena kemarin waktunya udah mepet. Nah, untuk video kali ini kita akan lakukan epoksi di bagian dada depan ini teman-teman. Ini untuk bagian dada depannya ini. Untuk kondisinya sama seperti bodi yang kita epoksi video sebelumnya. Ini bekas ripenan teman-teman, bekas cat kompresor. Oke, ini kita amplas ulang karena untuk amplas sebelumnya saya rasa belum benar-benar merata ya, atau kurang maksimal. Jadi ini kita amplas lagi. Untuk amplas yang kita pakai amplas ukuran 600. Nah, untuk video kali ini karena kemarin saya dicolek ya, karena dicolek lagi nih sama Bayu Airbrush Pak Mandor Kawat. Katanya sih gini, untuk spray gun yang kita gunakan untuk epoksi yang bernosel 0,8, padahal saya tidak pernah menggunakan 0,8 sebetulnya. Saya rata-rata menggunakan 1.0 minimal untuk tahap epoksi. Jadi untuk video kali ini sekaligus memecahkan tabu itu dan sekaligus saya ingin memberikan edukasi sedikit buat teman-teman untuk tahap epoksi, spray gun apa yang sekiranya ideal kita gunakan teman-teman. Oke, di sini untuk spray gun kita gunakan spray gun W71 teman-teman, spray gun gede. Sebenarnya saya jarang banget yang menggunakan ini, hampir saya sama sekali tidak menggunakan spray gun ini untuk tahap epoksi. Namun untuk kali ini ya kita akan, ya memang ini rasa penasaran dan memang ingin saya kupas bagaimana sih ketika kita menggunakan spray gun gede seperti gini untuk tahap epoksi teman-teman. Oke. Untuk langkah awal di sini kita tembak kabut-kabut dulu teman-teman, sesuai dengan penjelasan kemarin. Kita tembak dry coat atau istilahnya kita tembak medium coat teman-teman. Kenapa? Ya jangan egois, karena ini media cat-catan atau bekas repaint yang kita tidak tahu untuk notabene ini bekas menggunakan cat apa, lalu menggunakan clear apa. Jadi untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadi yang tidak kita inginkan, di sini untuk langkah awal atau lapis pertama kita tembak secara tipis-tipis dulu teman-teman. Lalu kita kasih jeda. Untuk jedanya berapa menit bang? Nah, untuk jedanya itu kalau saya ini idealnya saya kasih di kisaran 10 menit teman-teman. Nah, setelah 10 menit lalu kita lanjut ke tahap atau lapis selanjutnya. Nah, ini untuk hasil epoksi yang kita aplikasikan, ini epoksi filler ya. Yang kita gunakan epoksi dari Nippon untuk rasio 41, dan untuk thinner kita kasih 2, kurang lebih 2, karena nozzle yang kita pakai untuk spray gun ini spray gun gede teman-teman. Oke, kita dapatkan seperti gini. Ini 2 lapis. Dan untuk thinner kita pakai thinner HG ya, karena ini kita memang menghati-hati
mengoptimalkan supaya pengerjaan kita tidak gagal ya. Ini untuk thinner, kita pakai thinner HG. Kalau kita pakai thinner PU ya itu ya memang resiko banget ya kalau media cacatan seperti gini. Jadi untuk thinner kita kasih thinner yang cenderung tidak terlalu tajam dibanding dengan thinner PU, teman-teman. Oke, ini sedikit meluruskan saja omongan dari Mas Bayu Brush. Katanya untuk spray gun yang nozzle-nya 1.0 0,8 itu untuk tahap epoksi malah katanya hanya mendapatkan overspray. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Ini ada perbandingan dua spray gun ya. Ini spray gun yang nozzle-nya 1.5 yang tadi kita buat aplikasi epoksi, dan ini spray gun yang nozzle-nya 1.0. Nah, ini semisal kita settingannya kita samakan, semisal ya kita samakan untuk pattern, semisal untuk lebar pola kita buka 2 ulir, lalu untuk jarum sama-sama 2 alir, untuk rasio epoksi sama-sama ya, intinya satu campuran, lalu kita tembakkan ke panel, jebret. Nah, mungkin yang dihasilkan untuk tingkat ketebalan dan dropletnya itu pasti berbeda ya, dengan nozzle gede sama nozzle kecil seperti gini. Nah, ibarat kata untuk spray gun yang nozzle-nya gede seperti gini, semisal kita aplikasikan ketoman, kita aplikasikan sebanyak 2 lapis. Ibaratnya 2 lapis itu ibarat kata 4 garis. Nah, 4 garis ini jika menggunakan spray gun yang gede, kita hanya butuh 2 lapis. Semisal ini 2 lapis, udah mendapatkan ketebalan 4 garis seperti gini. Nah, kalau menggunakan spray gun yang 1.0 ingin mendapatkan 4 garis seperti gini, nah walaupun dengan setting yang sama, lalu rasio epoksi yang sama, pasti berbeda teman-teman. Untuk walaupun kita tembakkan 2 lapis, pasti ini tidak akan mendapatkan 4 garis. Karena apa? Karena ini yang nozzle gede, ini yang nozzle agak kecil. Jadi istilahnya gimana? Tetap kita bisa mendapatkan lapisan yang didapatkan yang bernozzle gede seperti gini, walaupun kita menggunakan spray gun yang kecil. Cuma kita main di lapisan. Semisal kita tembak lapis pertama hanya mendapatkan 1,5. Nah, caranya gimana? Tetap kita tembak lagi di lapis yang kedua. Lapis kedua dapat lagi 1,5, berarti 3 garis seperti gini. Nah, 1 garisnya lagi kita tembak lagi, berarti totalnya kalau yang nozzle gede seperti gini hanya 2 lapis mendapatkan 4 garis. Kalau yang bernozzle 1.0 ingin mendapatkan 4 garis seperti gini, istilahnya ketebalan epoksinya kita tempuh dengan 3 lapis, teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk spray gun yang memang nozzle-nya kecil seperti gini, tidak ada istilahnya tidak mendapatkan epoksi yang ideal, karena memang untuk epoksi nanti akan ada tahap pengamplasan, teman-teman. Katanya Mas Bayu ini bilang kalau nozzle-nya kecil hanya mendapatkan overspray. Nah, kan pabrik memberi setting spray gun seperti gini. Nah, semisal kita ingin dapatkan menggunakan spray gun kecil seperti gini, ingin mendapatkan lapisan yang ideal, 2 lapis kenyang, ya kita tinggal setting seperti gini, teman-teman, untuk settingan bukaan catnya. Supaya apa? Supaya mengimbangi dari hasil yang didapatkan oleh spray gun yang cenderung gede seperti gini. Semisal spray gun gede seperti gini, 4 garis ini ditempuh dengan 2 layer. Kalau spray gun kecil ini kita tempuh 4 garis ini dengan 3 lapis. Itu intinya tetap bisa, teman-teman. Ibarat kata lagi nih, ibarat motor. Ini motor Supra, ini motor Ninja. Nah, kalau ini sama-sama jokinya sama, lalu ini perjalanan dari Surabaya ke Jakarta semisal ditempuh dengan 7 jam aja. Nah, yang ini ditempuh dengan 10 jam. Nah, pertanyaannya gimana? Apakah ini tetap akan sampai ke Jakarta? Intinya tetap akan sampai, walaupun ini jalannya lambat, ini jalannya kenceng, teman-teman. Kan kalian tahu sendiri lah, Ninja sama Supra cepat mana, kan gitu. Jadi kesimpulannya, walaupun spray gun kecil itu tetap sama bisa mendapatkan hasil yang optimal untuk tahap epoksi, teman-teman. Perlu digarisbawahi ya. Jadi
kalian tetap harus pintar-pintar mengatur kondisi juga teman-teman. Semisal kalian mendapatkan proyekan pelek semisal atau rangka motor, nah kan nggak mungkin kalian menggunakan spray gun yang bernozzle gede seperti gini. Dia kesulitan kalau dia dibuat setting fokus teman-teman. Beda dengan spray gun yang bernozzle kecil seperti gini, dia bisa disetting fokusnya lebih kecil daripada spray gun yang cenderung gede seperti gini. Intinya kembali lagi kepada project-project yang kalian kerjakan. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, itu versi saya teman-teman. Semisal nanti saya diserang balik oleh Bayu Airbrush ya nggak masalah, yang penting ini yang saya jelaskan ini menurut keseharian saya teman-teman. Kalian tinggal tergantung kalian aja lah untuk opsi dari teman-teman semua. Oke, ini sedikit tip lagi ya buat kawan-kawan yang masih pemula kayak saya juga sih. Kalau nanti sebelum tahap pengecatan, setelah epoksinya kering, takutnya nanti pengamplasannya jebol sampai ke catnya, karena mengingat media yang bekas repaintan itu kalau amplasan kita sampai jebol lalu kita timpa cat di atasnya itu rawan terjadinya trouble teman-teman. Jadi di sini triknya setelah epoksinya kering, benar-benar kering loh ya, lalu bisa kita cat hitam seperti gini teman-teman. Yang penting catnya tipis seperti gini lalu bisa kita amplas. Yang tujuannya apa sih? Ya supaya nanti bisa saat kita mengamplas permukaan epoksinya, jadi untuk ngamplasnya kita bisa istilahnya itu ada yang rem teman-teman. Jadi kita tidak terlena ngamplas terus nanti kan kepikiran ini bagian ini apa udah kena amplas, bagian ini apa belum kena amplas. Nah triknya kita cat tipis warna hitam lalu bisa kita amplas teman-teman. Nanti kan kalau kita amplas ketahuan bagian mana yang belum kita amplas dan yang sudah kita amplas. Itu trik sederhananya aja teman-teman. Nah, ini hasil epoksi kita ya, ini hasil epoksi kita kemarin untuk keseluruhan body. Dan ini untuk bagian dari depan memang kita epoksi kali ini dan memang sekaligus menjawab pertanyaan dari Bayu Airbrush dan sedikit saya buatkan edukasi sedikit buat kawan-kawan semua yang mungkin masih belajar teman-teman, supaya teman-teman tukang cat ketika mendapatkan project yang bekas dicat-cat orang atau notabene kita tidak tahu untuk bahan yang digunakan. Jadi video ini ya bisa sedikit menjawab rasa penasaran dari kawan-kawan semua. Oke, ini epoksinya udah kering ya. Untuk epoksi dari Nippon ini tergolong agak lambat ya untuk kering, tapi sekali kering dia keras banget. Ini kita tembak kisaran jam 9 pagi tadi dan ini udah kita sanding dan kita full jemur. Ini udah sore, jam 4 sore. Jadi untuk epoksinya udah kering, namun ini belum siap ya untuk kita naikkan cat untuk bagian dada. Kalau untuk bagian body yang lain ini udah siap banget. Ini udah kita diamkan 2 hari. Ini kita tunggu aja. Ini untuk tahap pengecatannya kita tunggu, karena untuk catnya kita masih online teman-teman, untuk beli online untuk cat utama yang kita pakai. Jadi untuk sekalian untuk epoksinya ini supaya benar-benar kering, karena medianya ini media bekas repainan teman-teman. Oke, sampai ketemu di video untuk tahap pengecatannya teman-teman, sambil kita tunggu catnya karena belum datang. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya balas teman-teman. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye.